Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara yang terkasih, hari demi hari perjalanan hidup kekristenan kita bukanlah semakin mudah, semakin berat, penuh ujian, penuh dengan tantangan. Banyak orang yang mulai mengeluh dan berbicara dalam hati, dan mungkin juga diungkapkan bahwa ternyata mengikut Kristus itu banyak sekali ujiannya ya. Tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Mungkin ada banyak orang yang berkata demikian. Saat berada di tengah dunia yang banyak memandang sinis atau memandang rendah kita sebagai orang percaya, status kita sebagai pengikut Kristus selalu dan akan terus diuji. Saudara, firman Tuhan sudah terlebih dahulu memperingatkan kepada kita dalam Matius 10 ayat yang ke-22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi dalam mengikut Kristus diperlukan sebuah komitmen yang sungguh dan motivasi yang murni, saudara. Bukan sekedar mengikut saja, atau kita mengikut Tuhan hanya karena ingin mendapatkan berkatnya Tuhan saja. Sementara di sisi lain, penyangkalan diri dan pikul salib kita abaikan. Tidak ada harga yang mau kita bayar. Akibatnya, saudara, kita menjadi orang Kristen yang mudah kecewa, menjadi orang Kristen yang pada akhirnya memilih untuk mundur. Ketika memutuskan menjadi pengikut Kristus, seseorang harus menjadikan Kristus sebagai yang utama, menjadikan Kristus sebagai prioritas di dalam hidup, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudaraku, dan seharusnya kita bangga memiliki Kristus Yesus, karena Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9. Sayangnya, masih banyak orang yang malu memberitakan nama Tuhan Yesus, dan bahkan tidak sedikit yang tidak berani mengakui di hadapan orang lain bahwa dia pengikut Kristus karena takut ditolak, bahkan takut ditinggalkan orang lain. Sebatas itukah harga keselamatan bagi kita, saudara? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat yang ke-32 dan 33, setiap orang yang mengakui aku, kata Yesus, di depan manusia, aku, Tuhan Yesus, juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku, menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia, Tuhan Yesus juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga, kata Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar dia tidak malu bersaksi tentang Kristus Yesus dimanapun dia berada. Inilah saatnya menjadi pengikut Kristus. Kita harus berani bersaksi dan berani memberitakan nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya, nama yang ajaib, nama yang mampu menyembuhkan setiap yang sakit, nama yang berkuasa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan bagi kami. Engkau bukan hanya mengajar kami, tetapi Engkau menegur kami juga, supaya kami tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan, malu mengakui bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami secara pribadi. Walaupun dunia membenci,
Dan walaupun mereka meninggalkan kami, tetapi sekali-kali Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, Engkau teguhkan dan kuatkan kami semua, bahwa Engkau Allah yang sudah bangkit, dan kami harus menjadi pengikut Kristus yang perlu berani dengan percaya bahwa pemberitaan tentang kebangkitan Kristus itu harus didengar banyak orang, supaya semua orang punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kami mau terlibat bersaksi dan memberitakan kuasa nama Yesus, sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Allah yang perkasa, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Biar firman Allah ini kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam mengiring akan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.